Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardutila dengan NIM 1C220012. Video ini untuk memenuhi tugas statistik multivariat, di mana menjelaskan tentang menjalankan uji MANOVA menggunakan SPSS. MANOVA itu singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Nah, sebelumnya kenali dulu perbedaan MANOVA dan juga ANOVA. Karena MANOVA ini mirip dengan one way ANOVA, tetapi memiliki perbedaan pada variabel dependennya atau variabel terikatnya, di mana jumlah variabel dependen dari one way ANOVA itu hanya ada satu variabel dependen, sedangkan kalau MANOVA itu ada lebih dari satu variabel dependen. Perlu diketahui bahwa uji MANOVA ini harus terdiri dari satu variabel independen yang berskala kualitatif dan lebih dari satu variabel dependen yang berskala kuantitatif, berdistribusi normal. Nah, di sini ada contoh kasusnya, di mana data yang digunakan itu adalah data penelitian yang diambil dari penelitian oleh Dr. Stanley dan juga Mr. Ronald dari University of Pittsburgh. Nah, jadi penelitian ini untuk menyelidiki perilaku pengambilan resiko. Di sini siswa secara acak ditugaskan untuk 3 perlakuan arah yang berbeda yang dikenal sebagai Arnold atau dinotasikan dengan AA, kemudian Coombs dinotasikan dengan C, dan juga Coombs tanpa penalti arah dinotasikan dengan NC. Nah, dengan menggunakan 3 kondisi yang berbeda arah tersebut, siswa diberikan 2 bentuk tes paralel, yaitu low and high penalty. Kemudian data dari penelitian ini ada di slide berikutnya, yaitu ini. Nah, jadi di sini ada variabel independennya yang berbentuk skala data kualitatif, yaitu AA, C, dan juga NC. Seperti pada tabel ini ada data AA, C, dan juga NC. Nah, di sini karena tadi disebutkan bahwa variabel independennya itu harus terdiri dari satu variabel, maka di sini kita jadikan AA, C, dan C ini, AA, C, dan NC ini menjadi 1, 2, dan 3. Jadi dapat dibuat menjadi satu variabel independen. Kemudian variabel dependennya sendiri yang berbentuk data kuantitatif ada low and high. Nah, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Di sini sebelum menginput data, sebelum nyalin datanya ke dalam SPSS, kita harus setting variabel view-nya terlebih dahulu seperti ini. Di sini tinggal dimasukkan nama dari variabel-variabel dependen dan juga independennya. Nah, yang ini independen dan low high ini adalah variabel dependen. Kemudian ini kualifikasinya tinggal ini labelnya tinggal dimasukkan nama dari variabel-variabelnya tersebut. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah bentuk dari variabel independennya itu adalah nominal. Dan bentuk dari variabel dependennya adalah skala. Berdasarkan klasifikasi yang udah kita buat ini ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan muncul seperti ini dan tinggal kita input datanya. Kemudian untuk menjalankan MANOVA, uji MANOVA itu kita klik analisis, lalu general, linear mode. Jadi kita masuk ke analisis, kemudian pilih yang general linear mode dan pilih yang multivariat. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan dulu variabel dependennya low and high. Nah, untuk variabel independennya ini kita masukkan ke fixed factor. Kemudian kita mulai menjalankan ya, pilih model. Nah, di sini kita pilih full factorial. Sebenarnya bisa custom, kita masukkan lagi
variabel independennya ke dalam bentuk model, tapi di sini saya pilih full factorial, kemudian continue, pilih post-hoc. Di sini fungsinya untuk menentukan uji apa yang akan kita gunakan pada uh, pada heterogenitinya nanti. Pertama-tama kita masukkan dulu variabel independennya ke dalam post-hoc testnya ini. Lalu pada equivariance assume itu kita pilih Bonferroni dan equivariance assume-nya pilih James-Howell. Maksudnya di sini adalah apabila nanti nilai signifikansi p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka kita akan menggunakan uji Bonferroni, dan apabila lebih kecil dari 0,05, kita akan menggunakan James-Howell. Ini untuk menentukan ujinya. Kemudian klik continue, lanjut klik option. Di sini kita centang display deskriptif statistiknya karena kita akan mendeskripsikan data tersebut, kemudian observed power dan juga homogeneity testnya. Nah, homogeneity test ini yang akan memilih uji apa yang kita gunakan seperti yang sudah kita lakukan di post hoc tadi. Kemudian continue dan oke. Di sini sudah keluar outputnya. Output dari ujian Monaco yang kita jalankan. Nah, kemudian ini sudah saya rangkum di dalam Word. Lalu kita akan menginterpretasikan hasil output dari menjalankan uji Monaco menggunakan SPSS tersebut. Nah, yang pertama ini ada deskriptif data. Deskriptif data statistik ini seperti deskriptif data biasa. Di sini ada dua variabel dependen yaitu low and high, dan 1, 2, 3 ini menyatakan variabel independennya. Nah, di sini sudah ada rata-rata setiap variabel independen di variabel dependen tersebut, kemudian standar deviation dan juga jumlahnya. Nah, ini sama seperti mendeskripsikan data seperti biasa. Lanjut ada multivariate test. Di sini yang kita lihat adalah kualifikasi karena tadi ini sebagai variabel independen. Yang dilihat adalah signifikan p-value-nya. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya itu lebih kecil dari 0,05 atau lebih tepatnya ini 0,001 ya. Nah, di sini apabila signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka pengaruhnya itu berpengaruh signifikan, dan apabila lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, di sini dapat diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada satu set kelompok variabel dependen dengan hasil uji multivariatnya menggunakan 4 nilai signifikan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan signifikan pada level kepercayaan 95%. Lanjut di sini ada Levens stats of equality of error variance. Jadi di sini uji homogenitinya tadi. Nah, kita dapat melihat bahwa pada variabel low itu signifikannya 0,178, 0,245, 0,245, 0,171. Yang artinya bahwa signifikan dari p-value di variabel dependent low ini lebih besar dari 0,05. Maka uji yang kita gunakan adalah uji Bonferroni. Sedangkan kalau dia lebih kecil dari 0,05, menggunakan uji James-Howell seperti seperti variabel dependent high. Dapat dilihat bahwa di sini lebih kecil dari 0,05. Lanjut ke hasil output berikutnya. Di sini ada test of between subject effect. Ini sama saja dengan membaca seperti yang di atas.
Di sini kualifikasi atau pada data independennya itu signya itu kecil dari 0,05, artinya dia berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen tersebut. Nah, lanjut di sini ada multiple comparisons pada data ini. Sebenarnya yang kita lihat sama saja. Nah, karena law itu tadi menggunakan Bonferroni, maka kita lihat yang bagian Bonferroni saja. Nah, dapat dilihat yang ada tanda-tanda bintangnya ini, dan juga sama pada height. Pada variabel dependent height itu kan menggunakan Ghens-Hall, maka yang dilihat itu yang pada Ghens-Hall-nya saja. Jadi dapat disimpulkan karena hasil dari p-value pada penentuan uji homogenitasnya menghasilkan variabelnya lebih besar dari 0,05, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel low itu menggunakan uji Bonferroni. Sedangkan karena hasil dari p-value pada penentuan uji homogenitas menghasilkan variabel height lebih kecil dari 0,05, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel terhadap variabel height itu menggunakan uji Ghens-Hall. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai menjalankan uji MANOVA menggunakan SPSS. Semoga dapat membantu dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.